Oke, halo guys, saya Roni Kurniawan. Di sesi kali ini saya akan ceritakan bagaimana cara kita meyakinkan prospek. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam inbox saya, baik itu melalui WhatsApp, melalui BBM, atau melalui sosial media saya yang lainnya. Di saat itu banyak sekali yang menanyakan pada saya bagaimana cara meyakinkan prospek, bagaimana cara orang yakin dengan kita, dengan apa yang kita tawarkan. Dan yang perlu kita ketahui untuk meyakinkan prospek atau untuk bagaimana orang percaya dengan kita, dengan apa yang kita pasarkan, dengan apa yang kita tawarkan, kita harus memiliki 4 hal. Nah, 4 hal itu apa? Yang pertama, kita harus yakin. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain, sedangkan kalau diri kita sendiri itu kita belum bisa yakin. Karena ingat, kita berbisnis dengan manusia tentu bisa berpikir juga. Di saat mereka melakukan tersebut, mereka melakukan itu, tidak mungkin mereka akan paham kalau kita sendiri belum yakin. Kita tentu saja harus meyakinkan diri kita sendiri agar bisa meyakinkan mereka. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan antusias. Kita harus semangat dan kita harus percaya diri. Nah, ketika tadi di saat tersebut, mengapa harus antusias, harus percaya diri, dan harus semangat? Karena orang lebih suka dengan orang yang antusias. Bayangkan ketika Anda bertemu dengan seorang yang menawarkan Anda bisnis, namun Anda tidak pernah antusias dengan orang tersebut, atau orang tersebut menawarkan dengan biasa saja, nggak ada semangatnya, nggak ada antusiasnya, tentu saja Anda berpikir 2 kali untuk bergabung dengan orang tersebut. Nah, yang ketiga, ceritakan kesaksian. Nah, ceritakan testimoni yang Anda rasakan dari bisnis Anda. Apa hal yang itu bagus, yang itu memang layak untuk mereka ambil. Perasaan apa yang harus Anda ceritakan ke mereka? Ceritakan melalui hati Anda dengan tulus. Ceritakan dengan jujur, jangan membuat-buat dan atau melebih-lebihkan hal yang biasa saja, namun Anda ceritakan melebih-lebihkan dengan begitu kata-kata yang sangat luar biasa atau kata-kata dahsyat. Dan banyak sekali dengan pelaku bisnis network marketing atau bisnis MLM di luar sana berkata, ini produk saya paling dahsyat, produk saya paling ini, produk saya paling hebat sendiri, satu dunia, satu Indonesia, paling ajaib. No, Anda bisa ceritakan dengan simpel saja, namun dengan jujur, dengan hati Anda. Itu yang perlu Anda ketahui untuk melakukan sebuah kesaksian. Selanjutnya adalah yang keempat, berikan bukti. Jika Anda melakukan bisnis ini, tentu saja Anda harus menceritakan buktinya. Bukti apa yang Anda dapatkan? Apakah itu mungkin komisinya, atau entah itu mungkin hasilnya, atau mungkin itu bimbingan dari tim Anda atau dari perusahaan Anda, atau perubahan apa yang sudah Anda dapatkan dari bisnis Anda tersebut. Berikan bukti kepada calon mitra Anda, kepada customer Anda, kepada prospek Anda. Karena mungkin di bagian komisi, mungkin ketika Anda berkata, Pak, saya belum punya komisi saya baru kecil nih, saya baru awal bergabung, saya belum bisa buktikan apa-apa tentang komisi dari bisnis ini, gimana? Oke, Anda bisa lakukan edifikasi. Anda mempunyai seorang upline tentunya. Tidak mungkin Anda berdaftar langsung ke perusahaan. Anda tentunya memiliki seorang upline, yang upline Anda, saya yakin beliau sudah memiliki keuntungan yang sudah mereka rasakan dari bisnis ini. Anda bisa edifikasi upline Anda kepada calon mitra Anda. Anda bisa mengedifikasikan upline Anda. Bukan berarti upline Anda gila akan edifikasi atau mereka inginkan yang namanya penghormatan, bukan. Namun edifikasi berguna untuk meyakinkan prospek Anda supaya prospek Anda yakin bahwa sudah ada orang yang benar-benar mendapatkan hasil dari bisnis ini, yaitu siapa? Yaitu upline Anda sendiri. Nah, ketika Anda melakukan bisnis ini dengan 4 hal tersebut tadi, apapun bisnis Anda, saya yakin Anda bisa mendapatkan keyakinan prospek Anda dengan lebih. Kenapa? Karena pertama tadi saya sebutkan, Anda harus yakin dulu terhadap diri Anda sendiri, entah itu terhadap Anda, terhadap perusahaan Anda, dan juga terhadap komunitas Anda. Anda harus meyakini itu. Nah, yang kedua yang harus Anda lakukan juga tadi, antusias, semangat. Lakukan itu dengan semangat. Ketika Anda semangat, orang di sekitar Anda pasti akan menular. Karena sama seperti keyakinan di awal tadi, kalau kita yakin kita juga akan menular. Dan kalau kita semangat, orang yang akan kita ceritakan, mereka juga akan merasakan semangat kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan lagi apa? Yang ketiga, berikan kesaksian Anda, berikan tentang pengalaman Anda yang sudah Anda dapatkan dari perusahaan itu apa.
kesaksian apa? Apakah mungkin ketika Anda melakukan suatu dari produknya itu Anda mendapatkan betul-betul penghematan, atau Anda melakukan transaksi yang mungkin itu benar-benar cepat dan Anda mendapatkan keuntungan dari Anda menggunakan produk dari perusahaan yang Anda jalankan tersebut tadi. Dan ketika Anda kembangkan, tentu saja tadi saya sudah bilang di awal juga tidak perlu melakukan testimoni atau menceritakan Anda dengan berlebih-lebihan, dengan sesuatu yang kalau kita bisa bilang lebay atau alay lah. Nah, cukup dengan simple saja, dengan hati Anda dengan jujur, tidak perlu melakukan dengan hal yang melebih-lebihkan, terlalu amat sangat over. Nah, yang keempat, yang lain yang sudah saya sebutkan tadi juga, yang perlu kita bahas lagi adalah berikan bukti. Ketika Anda belum mendapatkan bukti, bukti bukan berarti harus uang, harus komisi, atau bukan harus yang lain-lain. Bukti bisa dengan cara-cara Anda, kesaksian Anda yang sudah Anda dapatkan apa, atau ketika Anda ingin menceritakan komisi atau hasil, Anda bisa edifikasikan upline leader Anda kepada calon mitra Anda, kepada prospek Anda, karena upline Anda akan siap membantu Anda, dan Anda bisa menceritakan apa yang sudah didapatkan oleh upline Anda. Saya rasa begitu, cukup sekian dari saya. Terima kasih, saya Roni Kurniawan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.